Assalamualaikum sahabat Zulkarnain, semoga teman-teman sehat selalu, amin. Dini duduk di sudut kamar dengan mata yang sembab. Sudah berjam-jam ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ponsel suaminya, Adi, yang ia temukan di meja dapur tadi menjadi awal dari segalanya. Chat penuh cinta dengan seorang wanita lain memenuhi layar ponsel itu. Ia tidak sanggup membaca semuanya. Satu kalimat saja sudah cukup untuk meruntuhkan dunia yang selama ini ia bangun bersama Adi, suaminya. Wanita itu bernama Rani, nama yang kini terasa seperti duri yang menancap di hatinya. "Kenapa, Adi? Apa salahku?" bisiknya lirih, meskipun ia tahu Adi sedang tidak ada di rumah. Adi, pria yang dulu ia percaya sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Padahal Dini merasa telah memberikan segalanya untuk rumah tangga mereka. Ia berhenti bekerja demi fokus mengurus anak mereka, Andra, yang baru berusia 3 tahun. Ia mengorbankan mimpinya agar Adi bisa meraih mimpi-mimpinya. Tapi ternyata semua itu tidak cukup. Ketika malam tiba, Adi pulang dengan wajah biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu sudah makan?" tanyanya sambil melepas sepatu. Dini hanya mengangguk tanpa melihat wajahnya. Perutnya terlalu mual untuk menjawab. Sepanjang makan malam, suasana terasa canggung. Andra yang belum mengerti apa-apa terus berceloteh riang tentang mainannya, sementara Dini memandang Adi dengan tatapan kosong. Akhirnya setelah Andra tidur, Dini memberanikan diri. "Adi, aku tahu semuanya." Adi tertegun, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu?" tanyanya, meskipun nada suaranya bergetar. "Rani," jawab Dini singkat, penuh penekanan. Ruangan seketika sunyi. Adi tidak mampu berkata apa-apa. "Kenapa, Di? Apa aku kurang buat kamu? Apa kamu tidak lagi mencintaiku?" Suara Dini bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maaf, aku hilaf," ucap Adi akhirnya. Namun kata-kata itu terdengar hampa di telinga Dini. "Maaf? Hanya itu yang bisa kamu katakan setelah semua ini?" Dini merasa hatinya pecah berkeping-keping, namun ia tahu ia harus kuat, setidaknya untuk Andra, anaknya. Malam itu ia tidur dengan mata yang bengkak, memeluk Andra erat-erat. Di dalam hatinya ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia harus memilih bertahan demi keluarga kecil mereka atau melepaskan Adi demi menemukan kembali dirinya yang utuh. Setelah berhari-hari terjebak dalam kesedihan, Dini akhirnya memutuskan untuk mengambil jeda. Ia butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikirannya. Dengan tabungan kecil yang ia simpan selama ini, ia memutuskan untuk pergi ke Malang, kota yang penuh kenangan manis di masa mudanya. Ia meninggalkan Andra sementara di rumah ibunya. Meski berat, ia merasa perlu melakukan ini untuk dirinya sendiri. Di Malang, Dini mulai perjalanannya dengan berjalan-jalan di alun-alun kota, menikmati udara sejuk yang tidak ia rasakan di Jakarta. Senyumnya mulai muncul perlahan saat ia menikmati suasana kota yang tenang dan ramah. Pada suatu sore, ia mengunjungi sebuah kafe kecil yang direkomendasikan oleh seorang teman lama. Kafe itu terletak di tengah perkebunan bunga yang indah. Saat Dini sibuk memotret bunga-bunga, tanpa sengaja ia menabrak seseorang. "Maaf, saya tidak lihat," ucapnya panik. Pria itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, saya juga terlalu asik melihat pemandangan." Dini mengangguk mencoba menahan rasa canggung. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arya, seorang pengusaha sukses yang tinggal di Surabaya, namun sering berkunjung ke Malang untuk mengelola salah satu bisnisnya di sana. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Arya dengan pembawaannya yang santai namun karismatik membuat Dini merasa nyaman. Ia tidak hanya mendengarkan cerita Dini tentang perjalanan singkatnya ke Malang, tetapi juga menawarkan pandangan baru tentang kehidupan. "Kadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita yang baru," kata Arya sambil menyeruput kopi hangatnya.
Perkataan itu menggugah hati Dini. Ia merasa dihargai, didengar, dan dilihat, sesuatu yang sudah lama hilang dari kehidupannya bersama Adi. Selama beberapa hari berikutnya, Arya mengajak Dini mengunjungi tempat-tempat indah di Malang, mulai dari para layang di Batu hingga Taman Langit yang menawarkan pemandangan luar biasa. Senyum Dini semakin sering menghiasi wajahnya. Namun, ia tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa luka hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ia tidak ingin membuat keputusan yang gegabah. Dini, aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa darimu, kata Arya pada malam hari sebelum Dini kembali ke Jakarta. Dini terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang tertarik padanya di tengah kekacauan hidupnya. Arya, aku belum siap. Aku masih harus menyelesaikan banyak hal dalam hidupku, jawab Dini jujur. Arya mengangguk. Aku mengerti. Aku akan menunggumu. Tapi ingat, kamu berhak untuk bahagia, Dini. Kata-kata itu melekat di hati Dini saat ia kembali ke Jakarta. Meski perjalanan ini singkat, ia merasa menemukan harapan baru. Kini, ia tahu bahwa hidupnya tidak berhenti hanya karena Adi mengkhianatinya. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan masih mungkin ia temukan, entah bersama Arya atau dengan dirinya sendiri. Setelah kembali ke Jakarta, Dini kembali menjalani rutinitasnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Pertemuan dengan Arya memberikan semangat baru dalam hidupnya. Ia mulai percaya bahwa ia bisa bangkit dari kesedihan dan memulai sesuatu yang baru. Suatu pagi, ponselnya berdering, nama Arya muncul di layar. Dini, aku sedang membuka kantor baru di Jakarta untuk cabang perusahaan. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk menjadi sekretarisku. Kamu tertarik? Suara Arya terdengar hangat di seberang telepon. Dini terdiam. Ia tidak menyangka Arya akan menawarkan pekerjaan padanya. Tapi Arya, aku tidak punya pengalaman di bidang itu. Aku sudah lama berhenti bekerja. Dini, aku percaya pada kemampuanmu. Aku yakin kamu bisa. Dan sebagai imbalan, aku akan memberikan gaji yang sesuai. Bagaimana? Arya mencoba meyakinkannya. Setelah berpikir panjang, Dini memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperbaiki kehidupannya, baik secara finansial maupun emosional. Hari pertama Dini bekerja di kantor baru Arya terasa canggung namun penuh harapan. Arya sebagai atasan tetap menunjukkan sikap profesional, meski mereka sudah mengenal satu sama lain secara personal. Kantor yang baru dibuka itu memiliki suasana yang dinamis dengan tim muda yang penuh semangat. Sebagai sekretaris Arya, Dini tidak hanya belajar keterampilan baru, tetapi juga menemukan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Arya sering memberinya tantangan baru yang justru membuatnya merasa dihargai dan dianggap mampu. Dini, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku tidak salah memilihmu, kata Arya satu hari setelah Dini berhasil menangani sebuah proyek besar dengan sempurna. Ucapan itu membuat Dini tersenyum. Ia mulai merasa hidupnya kembali bermakna. Namun, tidak semua berjalan mulus. Adi, suaminya, yang mengetahui bahwa Dini kini bekerja di kantor baru dengan gaji tinggi, mulai menunjukkan rasa tidak nyaman. Ia datang ke rumah untuk membicarakan hal itu. Kamu kerja di mana sekarang, Din? Kenapa aku nggak tahu? Tanyanya dengan nada penuh curiga. Itu bukan urusanmu lagi, Adi. Kita sudah selesai, jawab Dini tegas. Adi terdiam, menyadari bahwa Dini kini telah berubah. Ia bukan lagi wanita lemah yang bergantung padanya. Dini telah menemukan kekuatan baru untuk berdiri sendiri. Sementara itu, hubungan Dini dan Arya perlahan berkembang. Meski mereka tetap menjaga profesionalisme di tempat kerja, perhatian dan kepedulian Arya terhadap Dini tidak bisa disembunyikan.
Suatu malam setelah lembur bersama menyelesaikan laporan penting, Arya berkata, "Dini, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak hanya melihatmu sebagai karyawan. Aku benar-benar peduli padamu, tapi aku akan menunggu hingga kamu benar-benar siap." Kata-kata itu membuat Dini terharu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Dini tersenyum lembut, "Terima kasih Arya, aku butuh waktu tapi aku menghargai perasaanmu." Dengan pekerjaan baru dan seseorang yang mendukungnya sepenuh hati, Dini merasa hidupnya mulai berwarna kembali. Ia tahu jalannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa yakin bahwa masa depan bisa lebih baik dari masa lalunya. Keputusan untuk mengurus perceraian bukanlah hal yang mudah bagi Dini. Namun, setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, ia menyadari bahwa mempertahankan pernikahan dengan Adi hanya akan memperpanjang luka di hatinya. Ia berhak untuk hidup dengan tenang tanpa rasa pengkhianatan yang terus menghantui. Ditemani oleh ibunya, Dini mendatangi pengadilan agama untuk memulai proses perceraian. Ia membawa bukti perselingkuhan Adi yang ia temukan beberapa waktu lalu. Meski berat, langkah ini terasa seperti awal dari kebebasan yang ia butuhkan. Adi yang awalnya menolak untuk bercerai, akhirnya menyerah setelah melihat keteguhan hati Dini. "Kalau ini yang kamu mau, Din, aku akan menghormati keputusanmu," ucapnya dengan nada pasrah. Sidang perceraian berlangsung beberapa minggu. Dalam proses itu, Dini merasa lega karena Arya dan keluarganya terus mendukungnya, memberikan kekuatan dan semangat untuk melalui hari-hari sulit tersebut. Ia juga memastikan bahwa hak asuh Andra tetap berada di tangannya, dengan jaminan bahwa Adi akan tetap memiliki hak untuk bertemu anaknya. Hari ketika hakim mengesahkan perceraian mereka menjadi hari yang campur aduk bagi Dini. Ada kesedihan karena harus mengakhiri bab yang pernah ia bangun dengan penuh cinta, tetapi juga ada rasa lega karena akhirnya ia bisa melepaskan diri dari hubungan yang penuh luka. Saat keluar dari ruangan sidang, Dini menarik napas panjang. Ia memandang ke langit dan berkata dalam hati, "Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidupku yang baru." Setelah perceraian resmi, Dini semakin fokus pada pekerjaannya di kantor Arya. Ia menyalurkan seluruh energinya untuk belajar dan berkembang. Dengan gaji yang cukup besar, ia mulai merencanakan masa depan untuk dirinya dan Andra. Arya seperti biasa terus memberikan dukungan tanpa memaksakan perasaan apapun. Ia memahami bahwa Dini butuh waktu untuk pulih dan menemukan dirinya sendiri. Suatu malam setelah mengantar Andra tidur, Dini duduk di ruang tamu sambil merenung. Ia memikirkan perjalanan hidupnya hingga saat ini. Meski pernah mengalami pengkhianatan dan kehilangan, ia merasa bahwa semua itu justru membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Kini, Dini adalah seorang ibu rumah tangga yang tangguh, seorang wanita yang mandiri dan seorang pekerja yang dihargai. Ia belajar mencintai dirinya sendiri sebelum membuka hati untuk orang lain. Arya tetap hadir di sisinya, memberikan perhatian dan cinta yang tulus. Meski hubungan mereka belum resmi menjadi pasangan, Dini merasa yakin bahwa kebahagiaan yang dulu hilang perlahan-lahan kembali. Hari-hari Dini setelah perceraian dipenuhi dengan kerja keras dan kasih sayang untuk Andra, anak sematawayangnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan peran Arya dalam perjalanan barunya. Arya tidak hanya menjadi sosok pendukung Dini, tetapi juga menjadi figur ayah yang hangat bagi Andra. Setiap kali Arya datang ke rumah, Andra selalu menyambutnya dengan antusias. Om Arya," teriak Andra sambil berlari memeluk pria itu. Arya selalu membawa mainan kecil atau makanan favorit Andra. Ia dengan sabar mendengarkan cerita Andra tentang sekolah dan bermain bersama anak itu seolah-olah Andra adalah bagian dari hidupnya. Hingga suatu hari saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Andra memeluk Arya erat-erat dan berkata, "Ayah Andra sayang ayah."
Dini yang sedang menuangkan teh di meja langsung tertegun. Ia menatap Andra, kemudian Arya yang tersenyum lembut sambil mengusap kepala anak itu. Dini, aku tidak akan pernah memaksa, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintai kalian berdua. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian, jika kamu mengizinkanku, ujar Arya dengan suara tenang namun penuh ketulusan. Dini terdiam, hatinya bergejolak. Selama ini ia berusaha keras menjaga jarak, takut membuka hati sepenuhnya setelah luka yang ia alami. Namun melihat Andra begitu bahagia dengan Arya dan merasakan perhatian tulus Arya terhadap mereka, dinding di hatinya perlahan runtuh. Andra, kamu senang Arya jadi ayah kamu? Tanya Dini sambil tersenyum kecil. Andra mengangguk dengan semangat. Iya, Ma. Andra mau ayah Andra di sini terus. Air mata menetes di pipi Dini. Ia mendekati Arya lalu berkata, aku juga sayang kamu, Arya. Kamu sudah jadi bagian dari hidup kami dan aku ingin itu berlangsung selamanya. Arya tersenyum lebar, lalu memeluk Dini dan Andra bersamaan. Terima kasih Dini, aku janji aku akan menjaga kalian dengan sepenuh hati. Beberapa bulan kemudian, Dini dan Arya menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Hanya keluarga dan sahabat terdekat yang hadir. Andra menjadi pusat perhatian, berdiri di antara Dini dan Arya dengan senyum lebar di wajahnya. Ayah Andra dan Mama Dini sekarang sudah menikah. Andra punya keluarga yang lengkap, ucap Andra dengan polos di depan tamu undangan, yang membuat semua orang tertawa haru. Setelah upacara pernikahan, Dini merasa hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak hanya menemukan cinta baru, tetapi juga keluarga baru yang saling mendukung dan melengkapi. Di akhir malam itu, Arya berbisik pada Dini, ini adalah awal dari babak baru kita. Aku berjanji akan selalu membuatmu dan Andra bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah semua luka yang pernah ia alami, Dini merasa hidupnya benar-benar utuh kembali. Teman-teman, itulah akhir dari cerita ini.